Halo semuanya, sesi 1 di dalam mata kuliah Statistika Terapan akan membahas tentang konsep statistika deskriptif. Di awal tadi saya bilang bahwa statistika terapan ini merupakan kelanjutan dari mata kuliah yang telah Anda tempuh di semester 2, yaitu pengantar statistika. Nah, di mana sebenarnya pada saat Anda belajar pengantar statistika, itu Anda sudah belajar yang namanya statistika deskriptif di situ. Oke, sebelum saya mengingatkan kembali tentang apa itu statistika deskriptif, akan saya ingatkan kembali pula Anda tentang apa sih statistika itu. Yang pertama adalah definisi statistika, ya. Sama halnya dengan matematika. Nah, statistika pun ini merupakan satu bidang ilmu tentang apa, Pak? Tentang mempelajari bagaimana cara mengumpulkan, menyajikan, mengolah, menganalisis, serta menyimpulkan data. Ya, itu statistika. Jadi mulai dari bagaimana Anda bisa mengumpulkan data, ya, baik itu data primer atau data sekunder, serta bagaimana Anda bisa menyimpulkan data yang telah Anda kumpulkan tadi, sehingga bisa bermanfaat untuk kebutuhan tertentu gitu ya. Itu adalah statistika. Kemudian statistika itu secara umum dibagi menjadi dua jenis ya. Ada yang namanya statistika deskriptif atau statistika deduktif. Ya, ini setidaknya sudah pernah Anda pelajari di pengantar statistika semester 2. Ya. Apa itu Pak statistika deskriptif ya? Statistika deskriptif ini hanya menggambarkan keadaan data melalui parameter-parameter. Contoh ya. Jadi kalau kita punya data, misalkan Anda punya 50 angka, ya, punya 50 angka itu kita bisa menggambarkan data 50 angka yang kita punya dengan beberapa parameter. Misal, berapa rata-ratanya? Minnya berapa sih dari 50 angka yang kita punya? Lalu berapa sih mediannya atau nilai tengah dari data yang kita punya? Kemudian modusnya berapa sih? Ya, nilai yang sering muncul dari data yang kita punya. Ya, termasuk juga persentil, desil ya atau kuartil itu juga masuk ke dalam statistika deskriptif ya. Jadi bagaimana kita menggambarkan data yang kita punya. Itu statistika deskriptif ya. Ini pun sudah Anda pelajari sebenarnya di pengantar statistika semester 2. Oke. Lebih lanjut, ada juga yang namanya statistika induktif atau dikenal juga dengan statistika inferensial. Ya. Apa yang dimaksud dengan statistika induktif atau inferensial? Di dalam statistika induktif, ini adalah proses pengambilan kesimpulan berdasarkan data sampel untuk menggambarkan populasi. Ya. Sampel itu adalah bagian dari populasi, teman-teman ya. Jadi, bagaimana kita bisa mengambil kesimpulan berdasarkan data sampel? Contoh, misalkan Anda ingin meneliti kepuasan mahasiswa FEB-UMJ ya terhadap layanan akademik FEB-UMJ misalkan ya. Populasinya adalah semua mahasiswa FEB-UMJ, baik itu S1 ataupun S2 ya. Tapi karena Anda punya keterbatasan waktu, misalkan ya, skripsi jangan lama-lama Pak, 1 semester cukup misalkan ya. Anda punya keterbatasan biaya, Anda punya keterbatasan tenaga, maka dipakailah sampel. Ya, misalkan diambil hanya 100 mahasiswa misalkan ya. Nah, tentunya 100 mahasiswa yang Anda jadikan sampel ini ya, itu perlu menggambarkan populasinya. Jadi jangan cuma diambil mahasiswa manajemen saja. Ya, ambil mahasiswa S1 akuntansi, ambil mahasiswa S1 ekis, ya, ambil mahasiswa S2 magister akuntansi,
mahasiswa S2 Magister Manajemen, sehingga bisa menggambarkan populasi tadi. Ya, jadi sampel yang baik itu adalah sampel yang bisa mewakili populasinya. Ya, dari ribuan mahasiswa FEB itu cuman diambil 100 sebagai sampel. Nah, itu perlu pertimbangan-pertimbangan tertentu. Ya, kayak tadi saya bilang, berapa persen yang Anda ambil dari S1 manajemen, S1 akuntansi, S1 ekis ya, S2 manajemen, S2 akuntansi. Terus juga jangan diambil laki-laki semua ya. Porsi ambil juga laki-laki dan perempuan supaya mungkin ya preferensi dari laki-laki dan perempuan itu kalau ditanyakan tentang layanan akademik itu berbeda. Ya karena mungkin kalau perempuan kan lebih sensitif ya. Layanannya nggak cepet nih misalkan. Kalau laki-laki, oh fine-fine aja deh kayaknya. Begitu ya. Itu statistika induktif atau inferensial. Jadi bagaimana mengambil kesimpulan berdasarkan data sampel. Sampel yang baik harus bisa menggambarkan populasi. Nah, di sesi 1 ini kita akan lebih fokus pada statistika deskriptif ya. Sesuai dengan judul di awal tadi, konsep statistika deskriptif. Jadi mengulang apa yang sudah Anda pelajari di semester 2 ya. Masih seputar statistika deskriptif, ya tadi adalah ada parameter-parameter yang digunakan untuk menggambarkan data yang kita punya. Ya, tadi saya contohkan ada mean, median, modus ya, 3M. Yang pertama mean atau rata-rata ya. Nah, mean ini punya kelebihan dan kelemahan. Ya, kelebihan dari mean atau rata-rata adalah dapat menggambarkan populasi. Jadi kalau tadi misalkan saya punya 50 angka gitu ya, 50 angka acak, ditanya, berapa sih min dari 50 angka acak yang kamu punya? Saya tinggal jumlah 50 angka tadi, ya, kemudian saya bagi dengan 50. Itu kan min ya. Jadi min kan cara menghitung min, semua angka dijumlahkan dibagi banyaknya angka. Sehingga rata-rata itu atau min itu dapat menggambarkan populasi. Namun kelemahan dari rata-rata atau min adalah min itu sangat peka terhadap data ekstrim atau outliers. Pak, yang disebut dengan outliers atau data ekstrim itu apa? Misal ya, Anda punya 5 angka. Misalkan punya angka 1, kemudian 2, 3, 4, dan punya angka 1000 misalkan. Ya, jadi Anda punya 5 angka 1, 2, 3, 4, dan 1000. Anda disuruh ngitung berapa rata-rata dari 5 angka yang Anda punya, ya, maka kan Anda tinggal jumlahkan itu ya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 1000. Oke, jadi kalau dijumlah ada 1010 ya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 1000. 1010. Nah, 1010 itu kemudian Anda bagi 5. Karena jumlah angkanya 5. Oke, 1010 terus kemudian Anda bagi 5. Coba kita hitung ya, 1010 kita bagi 5. Rata-ratanya 202. Ya, rata-rata dari 5 angka tadi itu 202. Padahal tadi rata-rata itu bisa menggambarkan populasi. Oke. Saya punya angka 1, 2, 3, 4, dan 1000. Apa benar? Min-nya adalah 202. Itu kelemahan min ya. Kalau ada data ekstrim seperti angka 1000 tadi, ya, padahal angka yang lain kan hanya 1, 2, 3, 4. Angka 1000 itu menjadi outliers atau data ekstrim. Kenapa? Karena dia lain daripada angka-angka yang lainnya. Ya, yang lainnya kan masih satuan ya.
1, 2, 3, 4. Tiba-tiba muncul angka 1000. Nah, angka 1000 itu yang disebut dengan data ekstrim atau outliers. Min, kalau Anda menghitung min, angka minnya menjadi kurang bermakna ya jika ada outliers. Kayak tadi saya contohkan, min dari angka 1, 2, 3, 4 dan 1000 adalah 202. Apa benar rata-rata dari 5 angka itu 202? Padahal angkanya 1, 2, 3, 4 dan 1000. Nah, jadi nilai minnya menjadi membingungkan. Angkanya kecil-kecil kok. Nah, cuman minnya menjadi tinggi hanya gara-gara ada angka 1000. Angka 1000 itulah yang disebut sebagai outliers atau data ekstrim. Data yang nilainya jauh daripada data teman-temannya ya. Nah, itu bisa merusak nilai min kita. Yang kedua, median. Ingat konsep median adalah nilai tengah dari serangkaian data yang telah diurutkan. Nah, jangan lupa tuh ya, nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Oke, kelebihannya apa dari nilai tengah? Median itu tidak peka terhadap data ekstrim atau outliers. Kenapa? Ya karena dia datanya diurutkan dulu, kemudian dia tinggal ambil nilai tengah. Sehingga kalau ada angka yang ekstrim, dia tidak akan terpengaruh nilai mediannya. Begitu logikanya ya. Itu kelebihan median. Kelemahannya, nilai median yang kita dapatkan kurang akurat menggambarkan populasinya. Ya, kalau min tadi lebih akurat menggambarkan populasi ya. Kalau median kurang akurat. Kenapa? Karena data yang tadi sudah kita urutkan, itu kita hanya ambil nilai tengahnya. Ya, sehingga belum tentu juga nilai median yang kita peroleh itu bisa menggambarkan populasi secara akurat ya, secara tepat. Presisinya bisa jadi nggak tepat. Karena hanya mengambil nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Yang ketiga, modus. Ingat konsep modus. Modus adalah nilai yang sering muncul dari data yang kita punya. Ya, kelebihannya sama dengan median, modus itu tidak peka terhadap data ekstrim atau outliers. Kenapa? Karena modus ini hanya mengambil angka yang sering banyak muncul. Sehingga mau ada outliers pun dia tidak begitu terpengaruh. Ya, sehingga bisa dikatakan modus tidak peka terhadap data ekstrim. Kelemahannya juga sama dengan median ya, kurang dapat menggambarkan populasi. Kenapa? Karena kita hanya mengambil nilai modus itu berdasarkan nilai yang sering banyak muncul, sehingga kurang begitu dapat menggambarkan populasinya. Itu mungkin 3 ukuran ya, ukuran sentral atau ukuran pemusatan yang sudah pernah Anda pelajari di semester 2 ya, mengenai min, median, modus. Berikutnya, data menurut sifatnya ada 2 jenis. Ada yang namanya data kualitatif dan data kuantitatif. Apa perbedaannya? Kalau data kualitatif, ini datanya bukan angka atau tidak berbentuk angka. Biasanya bisa berbentuk pernyataan atau judgement. Pernyataan atau judgement dari siapa? Misalkan Anda melakukan interview atau wawancara kepada narasumber ya. Kan jawaban-jawaban narasumber itu kan berupa kalimat-kalimat kan? Kalimat-kalimat pernyataan dia terhadap pertanyaan yang telah Anda berikan. Oke, bagaimana Anda bisa mengangkakan jawaban-jawaban dari narasumber? Kan tidak bisa. Ya, sehingga data hasil wawancara itu disebut data kualitatif karena tidak berbentuk angka. Kemudian lawannya adalah data kuantitatif. Kalau kuantitatif ini adalah data yang berbentuk angka. Contoh,
data-data rasio keuangan ya. Mungkin nanti Anda yang di semester 6 ada yang mengambil peminatan keuangan ya. Itu kan data-datanya rasio keuangan, data-data harga saham, itu data kuantitatif. Data inflasi, ya, tingkat suku bunga, data GDP, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, ya, itu data kuantitatif. Kenapa? Karena berupa angka. Ya, jadi slide ini ingin mengingatkan kembali pada Anda bahwa kalau data kualitatif datanya tidak berbentuk angka atau bukan angka, kalau data kuantitatif datanya berbentuk angka. Berikutnya yang tidak kalah penting adalah skala pengukuran data. Levelnya atau tingkatannya ya, yang paling rendah adalah skala nominal, kemudian skala ordinal, lalu skala interval, ya skala yang paling tinggi adalah skala rasio. Saya mulai dari skala yang pertama, yaitu skala nominal ya. Skala nominal ini adalah angka yang diberikan hanya sebagai label saja, atau kode ya. Jadi angkanya itu hanya sebagai label atau kode untuk membedakan satu kelompok dengan kelompok yang lain. Contoh, 1 itu kode untuk pria, 2 kode untuk wanita, 3 kode untuk waria. Jadi ini hanya untuk pengkodean saja atau untuk label saja. Jadi kalau ditanya angka 2 itu maknanya apa? Oh, angka 2 itu untuk kodenya wanita atau kode jenis kelamin wanita misalkan. Kita tidak bisa di skala nominal ini menggunakan operasi matematika ya. Tidak bisa kita lakukan penjumlahan. Misalkan 1 tambah 2 sama dengan 3. Pria tambah wanita sama dengan waria. Tidak bisa di dalam skala nominal. Karena angka yang diberikan atau angka yang disajikan itu hanya berupa kode atau label saja. Ya, jadi tidak bisa kita melakukan operasi matematika. Ataupun kita juga nggak bisa bilang, wanita itu 2 Pak angkanya, pria itu angkanya 1. 2 kan lebih tinggi daripada 1. Berarti wanita lebih baik daripada pria dong? Tidak. Di dalam skala nominal kita tidak bisa melakukan itu. Contoh lain misalkan ya, mahasiswa S1 manajemen di kode 1. Mahasiswa prodi akuntansi di kode 2. Mahasiswa ekonomi Islam di kode 3. Ya hanya sesederhana itu. Angka 1 untuk kode manajemen, angka 2 untuk prodi akuntansi, angka 3 untuk mahasiswa ekis. Ya, tidak bisa kita mengatakan mahasiswa akuntansi lebih baik daripada mahasiswa manajemen. Karena akuntansi tadi di kode 2, manajemen di kode 1, tidak bisa. Itu skala nominal. Angkanya hanya sebagai label saja. Kemudian kita ke level yang lebih tinggi, ada namanya skala ordinal. Di dalam skala ordinal, ini kita sudah angkanya mengandung tingkatan. Ya, di dalam skala ordinal ini sudah mengandung pengertian tingkatan. Ya. Kalau di nominal tadi kita tidak bisa menunjukkan tingkatan di situ, tapi di ordinal sudah mulai ada tingkatan. Contoh, ranking 1, 2, dan 3. Maka kita bisa mengatakan bahwa ranking 1 itu derajatnya lebih tinggi daripada ranking 2 dan 3. Ya, jadi di skala ordinal itu kita sudah bisa menunjukkan tingkatan pada data yang kita punya. Misal lagi, kalau Anda mengisi kuesioner ya, mungkin ada yang pernah mengisi kuesioner, misalkan Anda ditanya, apakah Anda setuju bahwa kualitas layanan akademik di FEB UMJ itu cepat, misalkan ya. Anda ada pilihan, 1 sangat setuju, 2 ragu-ragu, 3 tidak setuju. Nah, itu juga merupakan contoh skala ordinal. Kenapa? Karena kalau kita pilih sangat setuju, kode 1,
maka level setujunya itu lebih tinggi daripada Anda pilih yang ragu-ragu ataupun yang tidak setuju. Jadi ada tingkatannya. Ya, jadi jawaban kuesioner pun itu juga merupakan skala ordinal. Karena kita sudah bisa membedakan level atau tingkatan dari jawaban 1, 2, dan 3. Oh, 1 sangat setuju ya. Oh, 2 ragu-ragu ya. 3 tidak setuju. Nah, itu bisa disebut juga skala ordinal. Nah, kembali lagi, di skala ordinal ini kita juga tidak bisa melakukan operasi matematika. Nggak boleh Anda mengatakan ranking 1 tambah ranking 2 sama dengan ranking 3. Nah, itu tidak boleh. Ya, tidak bisa kita melakukan operasi matematika juga di skala ordinal. Oke, berikutnya skala interval. Nah, kalau skala interval ini angkanya sudah mempunyai jarak atau interval. Contoh, kode 1 itu untuk saham sangat prospektif. Nah, saham sangat prospektif ini dicirikan dengan harga sahamnya antara 736 sampai 878. Angka 2 ini kode untuk saham prospektif ya. Ada jaraknya bahwa dikatakan saham prospektif jika harga sahamnya antara 593 sampai 735. Nah, inilah yang membuat skala interval ini berbeda dengan nominal dan ordinal tadi ya. Karena datanya di sini sudah ada range atau jarak atau ada intervalnya ini. Harga saham sekian sampai sekian masuk saham sangat prospektif. Kemudian angka harga sahamnya antara 593 sampai 735 masuk dalam kriteria saham prospektif. Dan diingat ya, bahwa jarak antara masing-masing angka itu harus sama ya. Nih 736 sampai 878 itu berapa jaraknya? Ya, jaraknya adalah 143 ini. Ya, karena angka 736 juga dihitung ya. Angka 736 juga dihitung. Jangan lupa. Jadi kalau kita kurangkan 878 dengan 736 itu kan hasilnya 142 ya. Tapi tambahkan 1. Kenapa? Karena 736 juga dihitung. Angka yang ini pun juga selisihnya 143. Karena angka 593 juga masuk hitungan. Begitu ya. Jadi untuk skala interval, angkanya sudah ada intervalnya atau jarak. Oke, skala yang paling tinggi disebut dengan skala rasio. Nah, skala rasio ini dia punya karakteristik nominal, ordinal, dan interval, dan punya nilai absolut dari objek yang diukur. Apa yang dimaksud dengan nilai absolut? Nilai absolut itu maksudnya adalah angka 0 itu punya makna. Oke, jadi angka 0 itu punya makna. Di sini saya contohkan misalkan ya, bunganya Bank BCA itu adalah 7%, bunganya Bank Mandiri 14%. Artinya bunga Mandiri itu 2 kalinya bunga BCA. Masuk akal ya. 14% itu adalah 2 kalinya 7%. Pak, kalau suatu bank memberikan 0%, ya artinya bank itu tidak memberikan bunga di dalam kegiatan perbankannya. Contoh bank syariah misalkan. Kan tidak ada riba di situ ya. Itu yang saya maksud dengan nilai absolut nih. Ya, jadi nilai 0 punya makna. Kalau bunganya 0% berarti bank itu tidak menerapkan bunga dalam sistem kegiatan perbankannya. Ya, tergantung apa yang kita bahas ya. Tergantung objek apa yang kita ukur. Ya, diingat bahwa ada 4 skala pengukuran, nominal, ordinal, interval, dan rasio. Data-data rasio keuangan itu pasti skala rasio ya, karena sudah langsung angka itu, kalau bicara rasio keuangan ya, dan data-data yang lain, misalkan
apa namanya, tingkat kemiskinan, ya, tingkat pengangguran, inflasi, tingkat suku bunga, ya, dan lain sebagainya. Masuk dalam skala rasio. Kemudian kalau kita bicara penyajian data, ya, data yang kita punya itu akan lebih mudah dibaca orang, akan lebih mudah untuk dipahami orang kalau disajikan dalam bentuk grafik. Ya, grafik itu setidaknya ada 3 jenis, ada grafik batang, grafik garis, dan grafik lingkaran. Ya, grafik batang, grafik garis, dan grafik lingkaran ini kapan Pak dipakai? Dipakainya sesuai kebutuhan Anda. Ya, dengan syarat bahwa pilihan dari ketiga grafik ini, ya, intinya adalah untuk memudahkan orang membaca data yang Anda punya. Ya, jadi pemilihan dari ketiga jenis grafik ini sesuai dengan kebutuhannya. Asalkan yang perlu diperhatikan oleh penyaji data adalah orang bisa paham tentang data yang Anda sajikan. Jadi jangan Anda doang yang paham, ya. Anda sebagai yang punya data, Anda doang yang paham, percuma. Justru kita akan menampilkan grafik itu untuk orang lain itu bisa baca dan memahami data yang kita punya. Bentuk grafik batang, garis, dan lingkaran seperti ini, saya yakin Anda sudah mahir, ya. Sudah pernah dijelaskan di pengantar statistika. Nah, di sini bisa kita lihat, ya. Misalkan grafik batang, bentuknya seperti ini, ya, teman-teman, ya. Misalkan ini sumbu X-nya adalah tahun, sumbu Y-nya peserta lomba. Ya, ini misalkan menggambarkan peserta lomba 17 Agustusan gitu, ya. Dari tahun 2007 sampai 2010. Misalkan nih di 2007 ada berapa peserta lombanya? Ada sekitar 20 lebih, ya. Misalkan kita katakan 22. Di 2008 lebih tinggi angkanya, ya. Sini misalkan 28 pada 2008. 2009, oh ada 43 misalkan di sini, ya, jumlah peserta lomba. 2010 sini, oh peserta lombanya misalkan ada 49, ya, karena angkanya di bawah 50. Nah, itu bisa kita mudah untuk membacanya kalau diagram atau grafik batang itu seperti ini, ya. Jadi perhatikan konteks dari permasalahan apa yang akan kita sajikan. Lalu tadi grafik batang, grafik garis, ya, maka bentuknya garis seperti ini. Ya, untuk menunjukkan di sini saya contohkan jumlah pengunjung, ya. Misalkan di suatu objek wisata dari Januari hingga Desember. Oke, pergerakannya cukup fluktuatif, ya. Ini angka di Januari 29.663, di bulan Desember meningkat menjadi 60.949. Ya, dengan diagram atau grafik garis ini juga akan kelihatan bahwa fluktuasinya seperti apa, ya, dari data yang kita punya. Kalau di sini saya contohkan jumlah pengunjung. Lalu ada grafik lingkaran. Nah, yang bentuknya seperti ini, ya. Misalkan di sini menggambarkan berapa minat siswa di suatu SMA misalkan, ya, terhadap olahraga. Oh, ternyata yang suka renang itu jumlah mahasiswanya 21%. Yang suka bola voli 25%. Yang suka sepak bola 21%. Bulu tangkis 33%. Kalau kita jumlah, ini harus 100%. Ya, jadi diagram lingkaran ini dipakai untuk menyajikan beberapa porsi, ya, atas suatu kasus. Misal kalau kita lihat diagram lingkaran ini tidak asing kalau waktu Pilpres 2 tahun lalu, ya. Berapa banyak sih yang milih Pak Jokowi?
berapa persen sih yang memilih Pak Prabowo? Ya, kenapa? Karena ada dua kandidat doang. Jadi kalau digambarkan dengan grafik lingkaran seperti ini, akan lebih mempermudah orang baca. Kalau Anda lihat di TV gitu ya, akan lebih mudah membaca. Berapa banyak yang memilih Pak Prabowo, berapa banyak yang memilih Pak Jokowi. Itu akan semakin lebih mudah orang memahami data yang disajikan ya. Terutama pada saat quick count ya. Quick count itu kan hitung cepat ya. Walaupun proses pencoblosannya belum selesai ya, tetapi dia sudah bisa melakukan hitung cepat dengan mengambil sampel. Quick count itu mengambil sampel ya. Jadi apa namanya, statistika juga dipakai itu dalam quick count. Dan karena hanya ada dua kandidat ya, maka akan mudah teman-teman bahwa penyajian grafik lingkaran ini akan mempermudah orang membaca. Apalagi kalau TV gitu ya, enak banget membaca diagram lingkaran atau grafik lingkaran ini untuk melihat berapa banyak yang sudah memilih Pak Prabowo atau Jokowi. Oke, berikutnya bahasannya adalah tentang distribusi frekuensi. Ini saya yakin ya pernah Anda dapatkan di pengantar statistika, terutama di pertemuan-pertemuan awal ya, membahas tentang distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi itu adalah pengelompokan data ke dalam beberapa kelas, di mana masing-masing kelas memiliki nilai frekuensi tertentu. Ya, jadi kalau Anda punya 50 angka, bagaimana 50 angka itu akan dikelompokkan menjadi beberapa kelas. Dan setiap kelas akan punya nilai frekuensinya. Itulah yang disebut dengan distribusi frekuensi. Ya, menyajikan data dalam bentuk kelas-kelas, kemudian setiap kelas akan punya frekuensinya. Peraturannya adalah setiap data tidak dapat dimasukkan ke dalam dua atau lebih kelas ya. Jadi kalau suatu angka sudah masuk di kelas 1, data itu tidak boleh lagi muncul di kelas 2. Ya. Jadi satu tidak boleh muncul di lebih dari satu apa namanya ya, satu kelas ya. Jadi kalau sudah masuk, Anda sudah masuk di kelas F, tidak mungkin Anda akan masuk di kelas yang lain. Itu contoh dari distribusi frekuensi ya. Penerapannya akan saya jelaskan terlebih dahulu. Langkah-langkah distribusi frekuensinya seperti ini. Oke, sebentar ya. Ini PowerPoint-nya ada sedikit problem. Oke. Nah, bagaimana Pak cara kita membuat distribusi frekuensi? Ya, langkah yang pertama adalah kita harus mengurutkan data dari yang terkecil sampai terbesar. Ya, misalkan tadi punya 50 angka, urutkan angka 50 tadi ya, 50 angka tadi dari yang terkecil sampai terbesar. Kemudian kita tentukan jarak atau range-nya. Menghitung range atau R adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Ya, jadi range-nya R dihitung dari data terbesar dikurangi data terkecil ya. Atau angka terbesar dikurangi angka terkecil. Kalau kita sudah tentukan jarak, kita kemudian tentukan jumlah kelas atau K ya simbolnya dengan menggunakan rumus Sturges. K atau jumlah kelas adalah 1 ditambah 3,322 log N. N di sini adalah banyaknya angka. Jadi kalau banyaknya angka 50,
maka log 50. Ya. Angka 3,322 ini memang rumusnya ya, rumus dari Sturges. Jadi memang sudah dari sananya, angka 3,322. Kemudian kalau kita sudah menghitung berapa jumlah kelas dengan rumus Sturges ini, baru kita bisa tentukan interval atau I ya. I adalah R dibagi K. Ya. Range dibagi jumlah kelas. Jadi nanti kita tahu bahwa masing-masing kelas itu intervalnya berapa, jaraknya berapa. Dari rumus I sama dengan R dibagi K. Ya, jadi hitung R dulu, jarak atau range, kemudian hitung jumlah kelas dengan rumus Sturges, baru kita hitung intervalnya. Dengan cara R dibagi K. Aplikasinya seperti ini. Misal ya, data di bawah ini menunjukkan nilai ujian akhir statistik sosial dari 20 mahasiswa. Ya, di sini disajikan data acak nilai ujian akhir statistika sosial ya. Ini angkanya, angka acak ini ya, belum diurutkan sebanyak 20 angka. Pertanyaannya adalah, sajikan data ini ke dalam bentuk distribusi frekuensi. Ingat, tadi langkah pertama adalah kita urutkan dulu angka acak ini menjadi urut dari angka terkecil sampai angka terbesar. Jadi urutkan dulu angka di sini. Dari yang paling terkecil sampai yang paling terbesar ya. Kalau kita lihat angka terkecilnya adalah 50 ya. Maka coba kita urutkan angka ini. Kalau sudah diurutkan, datanya akan seperti ini ya. Yang paling kecil 50 sebanyak 2 kali. Ya. Kemudian ada 65, 70. Nah, ini jangan sampai salah nih kita mengurutkan datanya ya. Jadi urutkan secara benar dari yang paling kecil sampai yang paling tinggi ya. Yang paling tinggi adalah angka 99. Dan kalau sudah Anda urutkan dari yang terendah 50 sampai yang tertinggi 99 ya, dihitung kembali bahwa angkanya harus 20 angka. Takutnya kelebihan atau ada angka yang ketinggalan untuk diurutkan. Ya, jadi tahapan pengurutan data ini sangat penting ya. Urutkan dulu angka terkecil sampai tertinggi, kemudian dihitung kembali. Jumlah angkanya harus sama, tetap 20 angka ya. N-nya 20, karena jumlah angkanya 20. Kalau kita sudah mengurutkan datanya dari yang paling kecil sampai paling tinggi, kita bisa hitung range, R-nya. Dengan cara kita kurangkan saja ya, angka tertingginya 99, kita kurangi dengan angka terendahnya 50. 99 dikurangi 50 adalah 49. Nah, ini namanya jarak atau range-nya. 49. Oke, kemudian kita menghitung banyaknya kelas. Nanti kita membuat tabel distribusi frekuensi dari data ini. Ya, dari data 20 angka ini, berapa banyak kelas yang akan kita buat. Ya. Kita gunakan rumus Sturges tadi ya. K atau banyaknya kelas adalah 1 ditambah 3,322 log N. N-nya adalah 20. Banyaknya data ya, ada 20 data. Atau 20 angka. Maka 1 ditambah 3,322 kali 1,301 ini adalah hasil dari log 20 ya. Bisa dicek yang mungkin pegang kalkulator atau handphone ya. Log 20 adalah 1,301. Lalu K
Banyaknya kelas adalah 1 ditambah 3,322 dikalikan 1,301, hasilnya adalah 4,322. Oke, 1 ditambah 4,322, hasilnya adalah 5,322. Kita bulatkan ya, karena di belakang koma ini di bawah 5, 3 kan di bawah 5 ya, maka kita bulatkan ke bawah. Banyaknya kelas adalah 5. Karena kelas kan nggak mungkin desimal ya, kelas itu harus angka bulat penuh. Jadi kita bulatkan 5,322, kita bulatkan ke bawah ya, menjadi 5. Karena angka di belakang koma kan 3 ini ya. Jadi kita bulatkan ke bawah 5. Artinya pada saat nanti kita membuat tabel distribusi frekuensi, banyaknya kelas yang kita buat adalah 5 ini. Oke, kalau sudah tahu banyaknya kelas adalah 5, kita hitung interval. Ya, jarak dari masing-masing kelas itu berapa? Atau intervalnya berapa? Dengan cara I sama dengan R dibagi K. Range dibagi banyaknya kelas. Ya. Range-nya adalah 49. Sini ya. R-nya 49 dibagi K. K-nya 5. Ya, K-nya 5. 49 dibagi 5 adalah 9,8. Karena di belakang koma ya, angkanya 8 ya, di atas 5. Kalau di atas 5 itu kita bulatkan ke atas. Ya, menjadi 10. Jadi interval dari tabel distribusi frekuensi yang akan kita buat adalah 10. Jadi banyaknya kelas adalah 5, dengan interval masing-masing kelas ya, itu 10. Kita lihat hasil tabel distribusi frekuensinya ya. Harus diingat, untuk membuat tabel distribusi frekuensi, di masing-masing kelas ya, akan dimulai dengan angka yang terkecil ini. 50 itu akan menjadi angka pertama yang ada di dalam kelas pertama. Mari kita lihat. Inilah gambar dari distribusi frekuensi. Ya. Ada 5 kelas. Maksud 5 kelas itu seperti ini. Ini kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima. Nah, itulah pentingnya menghitung K tadi ya. Pentingnya menghitung banyaknya kelas, itu pada saat kita membuat distribusi frekuensi, inilah 5 kelas ini yang kita buat. Kelas pertama, ya, akan mulai dari angka 50. Kenapa 50? Karena 50 tadi adalah angka terkecil. Nah, tolong diingat ya. 50 adalah angka terkecil. Nah, kemudian kok tiba-tiba 50 sampai 59, Pak? Ini adalah tadi kita tahu bahwa intervalnya 10 kan? 50 sampai 59 itu intervalnya adalah 10. Ingat ya, angka 50-nya dihitung. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Ada 10 angka. Nah, inilah yang dinamakan intervalnya 10. Ya, dari angka 50 sampai 59 itu ada 10 angka. Itu fungsi tadi kita membuat interval. Ini kelas pertama ya. Lalu kelas kedua tinggal dilanjutkan saja ya. 60 sampai 69. 70 sampai 79. 80 sampai 89. 90 sampai 99 ya. Kita lihat ini. Paling mudah sebenarnya kita lihat sebelah kiri ya teman-teman, atau sebelah kanan ini. Ini jaraknya 10 nih. Ini interval 10. Untuk lebih mudah ya. Ini juga 10. Karena biasanya sering salah. Mahasiswa menangkap 50 sampai 59 itu ada 9 angka. Padahal 50 sampai 59 itu ada 10 angka. Itu intervalnya ya, dari masing-masing kelas ada 10. Terus frekuensinya gimana nih, Pak?
Kita lihat, angka 50 sampai 59 ada berapa banyak angka? Oh, ada 2. Kita lihat. Lima puluh sampai 59. Oh, cuma 2 angka nih, Pak. Ya, angka 50 sampai 59 dari data yang kita urutkan hanya ada 2. 2 angka. Kemudian 60 sampai 69 ada berapa angka? 60 sampai 69. Oh, ada 1 angka nih, Pak. Hanya angka 65. Kita tulis 1. Frekuensinya 1. 70 sampai 79 ada 6 angka. Kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kemudian 80 sampai 89. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 angka ya. Ada 8 angka. Untuk angka di interval 80 sampai 89. Kemudian di interval 90 sampai 99 ada 3 angka. 1, 2, 3. Kemudian kita jumlahkan. 2 tambah 1 tambah 6 tambah 8 tambah 3 adalah 20. Kembali lagi ke soal tadi bahwa ada 20 mahasiswa. Dari nilai ujian akhir statistika sosial. Nah, inilah gambaran dari distribusi frekuensinya ya. Ada kelas-kelas, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Kemudian ini adalah frekuensinya. Makanya disebut sebagai distribusi frekuensi. Karena masing-masing kelas memiliki frekuensi. Itu setidaknya penjelasan tentang distribusi frekuensi sampai membuat tabel distribusi frekuensi. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk materi sesi 1 ya tentang konsep statistika deskriptif. Terima kasih.